Matahari terbenam perlahan di ufuk barat, mengubah langit menjadi kanvas jingga coklat yang lembut. Suara taksi berderak di jalan, sementara ribuan lampu neon menyalakan kembali kota yang tak pernah lelap. Di sebuah gang sempit di antara blok-blok apartemen, sebuah masjid kecil berdiri sederhana, dikelilingi oleh warung-warung kopi yang masih mengeluarkan aroma kopi hitam pekat. Di dalamnya, seorang pemuda bernama Raffi berdiri tegang, menatap papan pengumuman yang berwarna hijau muda. Ramadan Kareem, marilah kita perbanyak ibadah, jaga ucapan, dan bersabar menahan lapar, haus, serta emosi. Raffi baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai asisten peneliti di sebuah lembaga pemerintah. Selama 3 tahun terakhir, ia terbiasa begadang menyiapkan laporan, menjawab email, dan menulis presentasi. Hidupnya berputar di antara deadline dan rapat-rapat tak berujung. Pada bulan September, ketika Ramadan pertama kali ini menyapa, ia merasa seakan ada beban yang melambatkan napasnya. Mungkin inilah waktunya, gumamnya pada diri sendiri, untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menekuk badan, menutup mata, dan mengembalikan pikirannya pada sebuah tausiah singkat yang pernah ia dengar di masjid desa kelahirannya, ketika masih di kelas 4 SMA. Seorang ustadz tua, berpakaian gamis lusuh, berdiri di mimbar, menatap para jamaah dengan mata yang tajam namun lembut. "Saudara-saudaraku," katanya, "bulan Ramadan bukan saja menahan lapar dan haus, melainkan menahan segala rasa yang menggelisahkan hati. Tingkatkan ibadah, baik sholat, membaca Al-Quran, maupun zikir. Jaga ucapan, karena tiap kata yang keluar adalah cermin niat kita. Dan yang terpenting, jadikan puasa ini sebagai latihan kesabaran dan disiplin agar diri kita menjadi lebih baik." Kata-kata itu masih terngiang di telinga Raffi, menambah pendorongnya untuk mengubah kebiasaan. Pagi itu, adzan subuh menggema, memanggil Raffi untuk menunaikan sahur. Di dapur kecil apartemen, ia menyiapkan segelas air putih, semangkuk oat, dan sepotong buah kurma. Sambil menunggu waktu imsak, Raffi menatap jam dinding yang menunjuk pukul 12:01. Ia berdoa, memohon agar mampu menahan rasa lapar dan haus, serta mengendalikan amarah yang kadang muncul ketika tekanan kerja menumpuk. Sesampainya di kantor, suasana masih tenang. Rekan-rekannya tampak kebingungan, namun Raffi tidak memikirkan mereka. Ia menutup laptopnya, menyalakan notebook, lalu menuliskan niatnya. Niat puasa ini untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menahan emosi. Jam beranjak ke siang, rasa lapar menyelinap ke perutnya. Ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat, dan pada suatu saat, seorang rekan menepuk pundaknya. "Raffi, kamu kelihatan lelah. Mau kopi?" Raffi menahan diri. Ia mengingat perintah dalam tausiah, jaga ucapan. Ia tersenyum, menanggapi, "Terima kasih, saya hanya ingin fokus pada pekerjaan. Semoga hari ini produktif." Ucapannya tidak mengandung keluh kesah, melainkan kebijaksanaan yang baru tumbuh pada hatinya. Di dalam hatinya, rasa lapar berubah menjadi pengingat bahwa ia sedang berlatih bersabar. Sore harinya, ketika jam 4 sore menandakan waktu berbuka, Raffi duduk di depan jendela kantornya, menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Rasa haus yang menumpuk terasa seakan menari di lidahnya, namun ia menahan sejauh yang mampu. Ia menulis jurnal singkat, menahan rasa lapar bukan sekadar menahan perut, melainkan melatih mental untuk tidak mudah tergoda. "Aku melihat diriku semakin kuat." Ketika adzan maghrib berkumandang, Raffi meninggalkan kantor dan bergegas ke masjid. Di sana, ribuan suara bismillah memecah keheningan. Ia meneguk air zam-zam dari gelas plastik, mengunyah kurma, dan merasakan kehangatan kebahagiaan yang meliputi tubuhnya. Penuh rasa syukur, ia berdoa, memohon agar bulan Ramadan ini menjadi titik awal perubahan yang lebih baik. Hari ketiga, Raffi kembali menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Tekanan deadline menumpuk, dan atasan menambahkan tugas tambahan dengan nada tegas. Raffi merasa emosinya mulai bergejolak, namun ingatan tentang menahan emosi muncul kuat di benaknya. Ia mengingat kembali kalimat dalam tausiah, latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah sholat duha, ia menuliskan di jurnal, "Hari ini, aku merasakan kemarahan memuncak. Namun, puasa mengingatkanku untuk menenangkan jiwa sebelum kata-kata melesat." Dalam rapat, ketika atasan mengkritik kerjaannya, Raffi menahan diri. Ia mengalihkan napas dalam-dalam, merasakan udara masuk perlahan, keluar perlahan pula. Ia menutup mulutnya sejenak, dan kemudian menjawab dengan suara tenang, "Terima kasih atas masukannya, Pak. Saya akan segera revisi dan perbaiki." Rekan-rekannya memperhatikan perubahan itu.
Mereka penasaran, dan ketika istirahat, seorang teman bernama Dina mendekatinya. "Raffi, kamu lain kali tadi. Apa yang bikin kamu tenang sekali?" tanya Dina. Raffi tersenyum, menatap mata Dina. "Aku sedang belajar menahan diri. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan amarah, menahan kata-kata yang tidak perlu. Aku rasa, bulan ini mengajarku banyak hal." Dina mengangguk, seakan mengerti. "Kalau begitu, ayo kita berbuka bersama di kantin," ajaknya. "Kita bisa saling mengingatkan." Malam itu, mereka duduk di sebuah meja kecil, menuturkan kisah tentang bagaimana puasa mengubah mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Raffi merasakan kehangatan persahabatan yang mengalir, sekaligus menguatkan tekadnya. Ketujuh hari berlalu, Raffi semakin terbiasa menahan rasa lapar. Namun yang paling menantang adalah menjaga ucapan. Pada suatu hari, ia mendengar gosip tentang rekan baru di departemen, Ari, yang dianggap kurang kompeten. Raffi merasakan desakan hati untuk berkomentar, namun ia teringat pada tausiah, jaga ucapan. Alih-alih, ia mengalihkan perhatiannya pada sholat sunnah duha. Di dalam masjid, ia melantunkan doa, meminta petunjuk agar lidahnya tidak menjadi senjata. Ia menulis di jurnal, jadikan lidah bagai pedang yang terjaga, tidak menyinggung. Saat kembali ke kantor, seorang kolega menanyakan pendapatnya tentang proyek baru. Raffi menjawab dengan bijak, "Saya rasa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Kita bisa belajar dari satu sama lain." Ucapannya tidak menyinggung, malah mengangkat semangat kebersamaan. Rekan-rekannya terkesan. "Raffi, kata-katamu memang menenangkan," puji Budi, seniornya. "Mungkin kamu sudah menemukan rahasia puasa yang sesungguhnya." Raffi tersenyum, meresapi makna yang terpendam di balik kata itu. Ia sadar, menahan ucapan tak sekadar menahan kata yang berbau kebencian, melainkan menumbuhkan kata-kata positif yang menyehatkan hati. Pada pertengahan bulan, awan gelap menutupi matahari. Hujan turun deras, menghambat lalu lintas dan menambah rasa lelah di tubuh Raffi. Sambil menunggu bis yang terhenti karena banjir, Raffi menatap air yang mengalir deras di trotoar. Ia mengingat kembali pelajaran tentang kesabaran yang diajarkan oleh Ramadan. Raffi menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hati, "Sabarlah, ya Allah. Semua ini hanyalah ujian." Pada saat itu, sebuah suara dari dalam bus berderak, "Maaf, tolong beri tempat duduk bagi orang tua." Seorang ibu dengan stroller mendekat, menatap Raffi. Ia menawarkan tempat duduknya. Raffi merasa terharu, dan ia menyadari bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, melainkan memberi ruang bagi orang lain di tengah kerumitan. Berjalan kaki pulang, Raffi melewati sebuah pasar tradisional. Pedagang menjajakan berbagai makanan yang menggoda, sate ayam, ketupat, dan kolak. Bau harum mengintai perutnya yang masih kosong. Ia menahan diri, mengingat puasa bukan semata-mata penolakan, melainkan pelatihan menahan diri. Ia melangkah pergi, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Sesampainya di rumah, ia menyiapkan makanan sahur. Tangan-tangannya gemetar karena lelah, namun ia tetap tenang. Ia menyiapkan semangkuk bubur ayam dengan sedikit sambal, menyiapkan segelas air putih, dan menutupnya dengan doa. Ia kembali ke dalam hati, menuliskan di jurnal, "Hari ini mengajarkanku bahwa sabar bukan berarti pasif, melainkan aktif menahan rasa, menahan amarah, dan memberi ruang kepada sesama." Refleksi akhir bulan Ramadan. Akhirnya, bulan Ramadan hampir usai. Malam terakhir, Raffi berdiri di masjid yang dipenuhi cahaya lampu-lampu hias. Lampu-lampu itu memantulkan kilau ke dalam hati yang lelah namun damai. Seluruh jamaah melantunkan takbir dan doa, menunggu kedatangan Lebaran. Sebelum takbir berakhir, imam mengakhiri tausiah singkat. "Saudaraku, bulan ini sudah berlalu. Kita telah menahan lapar, menahan rasa haus, menahan emosi, dan menjaga ucapan. Semoga semua yang telah kita latih menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan suci. Jadikanlah disiplin dan kesabaran ini sebagai bagian dari diri kita selamanya." Raffi menatap cahaya bintang yang tampak lebih bersinar malam itu. Ia menyentuh hatinya, merasakan bahwa puasa tidak hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus, tetapi menanamkan nilai-nilai yang lebih dalam, kesabaran yang melunakkan hati, disiplin yang menuntun langkah, dan ibadah yang menguatkan jiwa. Ketika hari Lebaran tiba, Raffi mengunjungi rumah orang tuanya. Di ruang tamu, aroma rendang dan ketupat menguar, menggoda indera.
Ia memecahkan puasa bersama keluarga, mengucapkan Selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Momen itu, Raffi menyadari betapa banyak pelajaran yang ia dapatkan selama Ramadan. Meningkatkan ibadah, ia menambah sholat malam, membaca Al-Quran setiap hari, dan memperbanyak zikir. Menjaga ucapan, kata-kata yang keluar kini selalu dipertimbangkan, menghindari gosip dan keluhan yang tidak perlu. Kesabaran, ia belajar menunggu dengan tenang, baik dalam menahan lapar maupun dalam menghadapi rintangan hidup. Disiplin, pola makan, waktu kerja, dan istirahat kini teratur, mengurangi tekanan yang dulu selalu menghantui. Menahan emosi, ketika marah datang, ia menenangkan diri dulu sebelum menanggapinya, menjadikan diri lebih dewasa. Setelah makan bersama, Raffi kembali ke apartemennya. Ia menyalakan lampu kamar, membuka jurnal, dan menuliskan akhir cerita Ramadannya. Bulan Ramadan memang waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Aku belajar menahan lapar, haus, dan emosi. Aku belajar meningkatkan ibadah, menjaga ucapan, dan menumbuhkan kesabaran serta disiplin. Semoga pelajaran ini tetap hidup dalam setiap langkahku, bukan hanya di bulan suci, tetapi selamanya. Ia menutup jurnal dengan senyum. Di luar jendela, cahaya bulan purnama bersinar lembut, seakan memberi restu pada hati yang kini lebih tenang. Raffi menutup matanya, merasakan ketenangan yang telah lama ia cari, bukan sekadar kebahagiaan sesaat, melainkan kedamaian yang lahir dari latihan diri yang konsisten. Malam itu, sambil mendengar gema takbir yang masih mengalun jauh di horizon, Raffi berjanji pada dirinya sendiri, Ramadan berikutnya, aku akan kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Kehidupan terus berjalan, namun dengan tiap langkahnya, Raffi kini melangkah dengan kesabaran yang terasa, disiplin yang terjaga, dan ibadah yang tak lagi terhenti. Bulan Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan pelatihan yang menyiapkan manusia menjadi versi terbaik dirinya, dan itulah kisah Raffi, seorang pemuda yang menemukan dirinya di tengah puasa, sekaligus menemukan cara menapaki dunia dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang lebih kuat.